Setiap tahun, dunia menciptakan rantai jangkar raksasa yang mampu menahan kekuatan lebih dari 1.500 ton. Cukup untuk menahan seluruh rangkaian kereta api berisi batu bara. Satu mata rantai saja bisa memiliki berat lebih dari 500 kg dan tebalnya sebanding dengan batang pohon. Tapi bagaimana sepotong baja membara biasa bisa menjadi struktur sekuat ini? Ujian apa saja yang harus dilewati setiap meter dari ular baja ini sebelum berakhir di dasar samudra? Tetaplah bersama kami sampai akhir untuk melihat proses yang penuh dengan api, percikan, dan rahasia rekayasa sejati. Semuanya tidak dimulai di bengkel panas, melainkan di pabrik peleburan baja, di mana baja paduan khusus dilebur dari biji dan besi tua. Ini bukan logam biasa. Untuk memproduksi rantai yang akan menahan beban ribuan ton, diperlukan baja kelas tertinggi yang mampu menahan tidak hanya tarikan, tetapi juga kerapuhan pada suhu sangat rendah di perairan Arktik. Setelah peleburan dan analisis komposisi kimia, baja dituangkan ke dalam cetakan yang menghasilkan ingot silinder masif. Ingot-ingot ini, selagi masih panas, melewati mesin giling yang dengan kekuatan luar biasa, menekan dan meregangkan logam, mengubahnya menjadi batangan baja panjang berpenampang bulat. Diameter batangan ini bisa mencapai lebih dari 200 mm. Bengkel produksi adalah kerajaan api dan logam. Udara di sini dipenuhi oleh deru mesin dan bau tajam baja membara. Disinilah proses magis mengubah batangan lurus menjadi mata rantai yang melengkung dan tertutup terjadi. Pertama, batangan baja masuk ke dalam mulut neraka dari tungku induksi. Dalam hitungan menit, medan elektromagnetik yang kuat memanaskannya hingga suhu 1.200 derajat Celcius. Logam menjadi plastis dan mudah dibentuk. Selanjutnya, batangan yang membara segera dimasukkan ke mesin pres pembengkok. Lengan-lengan hidrolik dengan mudah membengkokkannya, memberinya bentuk U yang khas. Kini tibalah momen kunci. Bilet berbentuk U yang masih panas dimasukkan melalui mata rantai terakhir yang sudah jadi dari rantai yang akan dibuat. Dengan cara ini, mata rantai saling terhubung satu sama lain. Setelah itu, ujung-ujung bilet berbentuk U disatukan dan dijepit erat dalam penjepit tembaga raksasa dari mesin las. Dimulailah proses pengelasan kontak. Arus listrik berkekuatan sangat besar dialirkan melalui titik sambungan. Logam di titik kontak langsung meleleh, yang disertai dengan kilatan menyilaukan dan semburan percikan api. Pada saat itu, mesin pres hidrolik dengan kekuatan ratusan ton menekan ujung-ujung yang meleleh secara harfiah, menyatukannya di tingkat molekuler menjadi satu kesatuan. Di tempat las, terbentuk kelebihan logam yang disebut flash yang segera dipotong oleh pisau khusus. Selagi mata rantai masih mempertahankan suhu tinggi setelah pengelasan, di tengahnya dipasang sebuah penopang khusus, stud. Detail melintang ini tidak hanya memberikan kekakuan tambahan pada mata rantai, tetapi yang terpenting mencegah deformasi dan kekusutan selama penggunaan. Setelah pemasangan penopang, seluruh rantai atau bagian-bagiannya melewati proses perlakuan panas. Rantai dipanaskan kembali hingga suhu yang ditentukan secara presisi, lalu didinginkan secara tiba-tiba di dalam kolam air besar. Proses ini, yang dikenal sebagai pengerasan, quenching, membuat baja menjadi sangat keras, tetapi pada saat yang sama juga rapuh. Untuk menghilangkan kerapuhan ini, rantai dipanaskan lagi, tetapi ke suhu yang lebih rendah dan dibiarkan mendingin perlahan di udara. Tahap ini disebut tempering. Tidak ada 1 meter pun dari rantai raksasa yang meninggalkan pabrik tanpa melalui serangkaian pengujian yang sangat ketat. Ini adalah jaminan bahwa ia tidak akan gagal pada saat kritis. Pertama, seluruh rantai menjalani apa yang disebut uji beban pembuktian, proof flow test. Rantai dipasang di mesin uji khusus, sebuah bangku hidrolik raksasa sepanjang puluhan meter.
mesin mulai meregangkan rantai dengan kekuatan yang jauh melebihi beban kerja nominalnya. Inspektur dengan cermat memeriksa rantai, mencari tanda-tanda deformasi apapun. Namun yang paling dramatis adalah uji putus, breaking test. Dari batch yang sudah jadi, dipotong sampel uji yang terdiri dari beberapa mata rantai. Sampel itu dipasang di bangku yang sama dan ditarik hingga putus. Suara retakan yang memekakkan telinga dari logam yang putus bukanlah tanda kegagalan, melainkan konfirmasi terbaik dari kualitas seluruh batch. Setelah pengujian mekanis, setiap mata rantai diperiksa menggunakan ultrasonik untuk mendeteksi cacat internal tersembunyi. Hanya setelah berhasil melewati semua tahap ini, rantai tersebut mendapatkan sertifikat kualitas. Saat dimuat ke transportasi, ia terlihat seperti ular baja yang sedang tidur, siap memulai tugas sunyinya di kedalaman lautan. Untuk rantai kelas tertinggi, beban ini bisa melebihi 1.000 ton. Ini berarti rantai diregangkan dengan kekuatan yang setara dengan berat 3 pesawat Boeing 747. Beban putus minimum untuk produk semacam ini seringkali melebihi 1.500 ton. Di balik setiap mata rantai raksasa, ada dunia angka yang mengesankan. Satu mata rantai jangkar kelas tertinggi bisa memiliki diameter batangan baja lebih dari 200 mm. Berat satu mata rantai seperti itu dengan mudah melebihi 500 kg, lebih berat dari sebuah piano grand kecil. Namun, rantai tidak diukur per buah, melainkan per segmen. Satu segmen laut standar atau shackle memiliki panjang 27,5 meter. Rantai jangkar lengkap untuk sebuah supertanker bisa terdiri dari 12 atau 15 segmen seperti itu, mencapai panjang total lebih dari 400 meter. Berat totalnya dengan mudah melebihi 200 atau 250 ton sebanding dengan berat 2 paus biru dewasa. Setiap tahun, Jepang memproduksi jutaan ton baja. Namun, hanya sebagian kecil yang menjadi jantung dari keajaiban rekayasa modern. Rel untuk kereta super cepat Shinkansen. Bayangkan sebuah tungku yang lebih besar dari gedung 5 lantai dipanaskan hingga 1.500 derajat Celcius, tempat besi dan karbon meleleh. Lautan api ini berubah menjadi rel sepanjang 100 meter, begitu presisi sehingga menentukan kelancaran kereta berkecepatan 320 km per jam. Namun, rahasia sebenarnya adalah bagaimana para insinyur Jepang menyambungkan rel-rel ini menjadi satu jalur utuh sepanjang 1,5 km. Ingin tahu bagaimana mereka menciptakan rel yang seolah tanpa sambungan, tanpa suara jedak-jeduk khas kereta api? Saksikan hingga akhir. Kita memasuki sebuah pabrik baja raksasa di Jepang. Udara terasa berat, campuran panas, baja, dan deru mesin-mesin perkasa. Di hadapan kita, sang tokoh utama, tungku peleburan baja, sebesar gedung 5 lantai. Bentuknya menyerupai kawah gunung berapi, berpijar hingga berwarna putih menyilaukan. Di dalamnya, campuran besi dan karbon meleleh pada suhu lebih dari 1.500 derajat Celcius. Dengan suara gemuruh, logam cair itu dituangkan ke dalam cetakan khusus, bagaikan sungai lava oranye terang. Para pekerja terlihat sangat kecil di tengah mesin-mesin raksasa. Setelah baja meleleh, ia mulai mendingin dan berubah menjadi bongkahan padat yang masih sangat panas. Bongkahan ini seukuran balok tebal beberapa meter, kemudian dimasukkan ke mesin penggiling. Mesin penggiling adalah mesin raksasa, seperti penggilingan tebu berukuran masif, namun rollnya terbuat dari baja berat yang menekan dan meregangkan logam. Suara gemuruh semakin keras saat mesin melahap bongkahan pijar. Dengan suara gesekan yang dalam, logam panas mulai ditarik memanjang. Secara bertahap, balok ini menjadi lebih panjang, lebih tipis, dan lebih rata. Akhirnya, ia berubah menjadi rel panjang, sekitar 100 meter. Permukaan rel ini harus benar-benar mulus,
Karena jika ada sedikit saja lengkungan, kereta Shinkansen tidak akan meluncur mulus, melainkan akan berguncang seperti mobil di jalanan yang rusak. Setelah digiling, rel masih panas. Uap mengepul darinya, terdengar suara desis seperti air di wajan panas. Namun, ini adalah bentuk yang hampir jadi, panjang, berat, dan mulus. Siap untuk diperiksa, dihaluskan, dan menjadi bagian dari jalur kereta tercepat di dunia. Untuk mengurangi jumlah sambungan yang menimbulkan bising dan aus, Jepang memakai metode pengelasan khusus. Beberapa rel disatukan menjadi satu jalur yang sangat panjang, hingga 1.500 meter, membuatnya seolah tak berujung. Proses ini bertujuan mengubah potongan-potongan rel menjadi satu jalur utuh. Jenis sambungan inilah yang menghilangkan suara jedak-jeduk khas kereta dan menciptakan efek luncuran yang mulus. Proses pengelasan terjadi dalam beberapa tahap. Yang paling umum adalah pengelasan termit, teknologi yang andal dan spektakuler. Dua ujung rel ditempatkan saling berhadapan, dengan celah beberapa milimeter. Permukaan sambungan dibersihkan secara teliti dari karat, debu, dan kotoran. Ujung rel harus benar-benar rata. Selanjutnya, di sekitar titik sambungan dipasang cetakan khusus dari bahan tahan api. Cetakan ini akan menahan logam cair selama reaksi. Ke dalam wadah di atas sambungan, dimasukkan campuran termit, bubuk aluminium, dan oksida besi. Ketika dinyalakan, terjadi reaksi yang menghasilkan suhu lebih dari 2.500 derajat. Hasilnya adalah besi cair yang mengalir dan mengisi celah antar rel, menyatukannya secara molekuler. Reaksi ini berlangsung beberapa menit. Selama itu, terdengar suara mendesis dan nyala api terang membubung di atas sambungan. Terlihat seperti letusan gunung berapi mini. Setelah logam mengeras dalam 10 menit, cetakan dilepas dan kelebihan logam dipotong. Sambungan tersebut kemudian digosok hingga permukaannya sangat halus agar roda kereta tidak merasakan transisi. Sambungan yang sudah jadi diperiksa dengan laser dan sensor ultrasonik untuk mencari retakan mikro. Rel ini dipasang sebagai satu blok utuh, sehingga mengurangi biaya perbaikan dan risiko gangguan. Di dunia di mana waktu sangat berharga, insinyur Shinkansen menciptakan jalur lempengan beton. Alih-alih batu kerikil biasa, mereka memakai lempengan beton raksasa yang kokoh. Lempengan ini memiliki ketebalan hingga 66 cm. Para ahli dari Jepang juga menciptakan solusi cerdas, elemen enkapsulasi. Bayangkan sebuah dudukan logam yang memeluk rel dengan erat. Dudukan ini tidak hanya menahan rel, tetapi juga mengisolasinya dari getaran dan listrik. Bagian paling cerdas adalah yang tidak terlihat. Di antara lempengan beton dan pondasi, diletakkan lapisan peredam yang berfungsi seperti peredam kejut raksasa. Di dalam terowongan, jalur lempengan ini sangat menghemat biaya. Ketinggian jalur yang lebih rendah berarti terowongan yang lebih kecil, yang mengurangi biaya konstruksi hingga 30%. Transportasi bantalan rel ke lokasi pemasangan dilakukan dengan beberapa cara. Untuk jarak pendek, digunakan truk khusus dengan derek. Untuk rute panjang, digunakan platform kereta api. Keamanan selama transportasi sangat penting.
Satu bantalan beton memiliki berat sekitar 75 kg dan diangkat oleh mesin khusus untuk menghindari kerusakan. Di lokasi konstruksi, proses pemasangan dimulai dengan persiapan pondasi. Untuk jalur lempengan yang digunakan Shinkansen, bantalan dipasang di atas lempengan beton yang telah disiapkan sebelumnya. Setiap bantalan diposisikan dengan presisi hingga 6 mm. Penyimpangan sekecil apapun dapat menyebabkan masalah pada kecepatan lebih dari 300 km per jam. Pemasangan dilakukan oleh tim khusus menggunakan peralatan presisi. Pertama, titik-titik tumpu dipasang setiap 60 cm, jarak standar untuk jalur cepat. Setiap bantalan diikat ke pondasi dengan baut jangkar berdiameter 2,5 cm yang ditanam sedalam 15 cm ke dalam lempengan beton. Proses ini juga harus terintegrasi dengan sistem listrik dan persinyalan. Bantalan memiliki saluran khusus untuk kabel serta isolator untuk mencegah korsleting. Para pemasang harus memperhitungkan lokasi semua sistem, termasuk saluran drainase. Tahap akhir meliputi pemasangan bantalan peredam getaran. Elemen karet baja ini mengurangi getaran dari kereta ke struktur di sekitarnya. Setelah pemasangan selesai, seluruh jalur diuji oleh kereta ukur khusus yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan mencatat penyimpangan sekecil apapun. Meskipun lebih dari 120.000 kereta melintas setiap tahun, keterlambatan rata-rata hanya 36 detik. Selama 50 tahun, kecepatan telah meningkat dari 210 km per jam menjadi 320 km per jam, dan kini melayani 1 juta penumpang per hari. Jalur baru diharapkan beroperasi pada kecepatan 500 km per jam, dengan waktu tempuh antara Tokyo dan Osaka hanya 67 menit. Pembangunan dimulai pada tahun 2011. Awalnya dijadwalkan dibuka pada tahun 2027, tetapi kini ditunda setidaknya hingga tahun 2034. Setiap tahun, umat manusia memproduksi lebih dari 400 juta ton plastik, di mana 23 juta ton berakhir di lautan, membentuk pulau-pulau sampah raksasa seukuran negara. Salah satunya adalah gumpalan sampah Pasifik Raya yang luasnya 3 kali lipat Prancis. Bayangkan saja, ini bukan sekedar sampah, melainkan ancaman yang membunuh jutaan makhluk laut setiap tahun, dan pada tahun 2060, lautan akan tenggelam dalam 141 juta ton plastik. Tapi, percayakah Anda bahwa gumpalan ini sebenarnya tidak ada dalam bentuk yang kita bayangkan? Ini adalah perangkap tak terlihat yang menyembunyikan sebuah rahasia. Bagaimana seorang remaja biasa menemukan cara membersihkan lautan tanpa mesin hanya dengan menggunakan kekuatan alam? Dan jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui tentang robot revolusioner yang memilah sampah lebih cepat dari kilat dan tentang interseptor yang menghadang plastik di sungai dengan tenaga surya. Sebuah rahasia yang akan selamanya mengubah pandangan Anda tentang masa depan planet ini. Sektor pengelolaan limbah sedang mengalami revolusi teknologi berkat penerapan kecerdasan buatan dan robotika. Di pabrik daur ulang modern, lengan-lengan robotik yang dikendalikan oleh algoritma canggih memilah sampah dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Sistem fisik komputer mengidentifikasi berbagai jenis material yang secara signifikan meningkatkan tingkat daur ulang. Di atas ban berjalan yang lebar, mengalir aliran padat dan kacau dari apa yang kita buang. Botol plastik, kotak kardus yang remuk, kaleng aluminium. Bagi mata manusia, ini hanyalah sampah. Dan bagi pekerja, pekerjaan yang berat dan tidak aman. Dan di atas aliran ini, bagaikan pemburu yang tak kenal lelah, dia menunggu. Robot pemilah. Ini bukan android mirip manusia dari film fiksi ilmiah, melainkan manipulator industri berteknologi tinggi yang menyerupai lengan baja raksasa. Tapi semua keajaibannya ada di dalam. Matanya bukan sekadar kamera, melainkan sensor multispektral canggih yang melihat dunia dengan cara berbeda. Mereka dapat membedakan material berdasarkan cara mereka memantulkan cahaya dan menganalisis struktur kimianya dalam hitungan sepersekian detik. Jantung dan otak sistem ini adalah kecerdasan buatan. Sebelum bekerja, AI ini telah melalui pelatihan intensif. Ia diperlihatkan jutaan gambar berbagai jenis sampah hingga belajar mengenalinya tanpa kesalahan.
Dengan begitu, robot belajar mengidentifikasi plastik PET yang digunakan untuk botol minuman, plastik yang lebih padat untuk jerrycan, kertas, kardus, serta berbagai jenis logam dan kaca. Dan inilah aksinya dimulai. Ban berjalan melaju. Kamera terus memindai aliran sampah. Kecerdasan buatan menganalisis gambar secara real-time. Target teridentifikasi, kaleng aluminium. Ia mengirim sinyal. Dan manipulator baja melakukan gerakan secepat kilat, hampir tak terlihat oleh mata. Sebuah penyedot pneumatik atau pencengkeram mekanis dengan lembut namun kuat mengambil kaleng itu dan dengan gerakan presisi melemparkannya ke dalam wadah yang sesuai. Sebelum kaleng itu jatuh, mata robot sudah melihat botol air dan lengannya kembali melesat ke target baru. Kecepatannya, manusia tidak bisa menandinginya. Beberapa model mampu melakukan 100 manipulasi per menit. Itu lebih dari 1 gerakan per detik. Ketepatannya, robot tidak pernah lelah atau teralihkan. Efisiensi pemilahannya mencapai lebih dari 95%, yang secara signifikan meningkatkan kualitas bahan daur ulang. Ini bukan sekedar pengganti tenaga manual, ini adalah lompatan kualitatif yang mengubah masalah sampah menjadi sumber daya nyata. Material yang telah dipilah, tumpukan plastik keras, struktur logam besar, palet kayu, tergeletak dalam tumpukan terpisah. Mereka sudah dipilah, tetapi ukurannya masih terlalu besar. Di sini, pemain kelas berat industri daur ulang masuk ke arena. Sebuah mesin yang tugasnya adalah kekuatan brutal yang terkendali. Ini adalah mesin penghancur, shredder. Dari luar, ia terlihat seperti kotak baja raksasa, tetapi jantungnya adalah rotor masif dan berat yang dipenuhi barisan gigi atau palu baja yang sangat kuat dan dikeraskan. Tugasnya sederhana namun krusial, menghancurkan. Ketika material dimasukkan ke dalam mulut besarnya melalui ban berjalan, baik itu bemper mobil bekas atau setumpuk drum plastik, dimulailah pertunjukan kekuatan yang tak terbendung. Saat berputar, gigi-gigi rotor mencengkeram benda-benda, menariknya ke dalam, dan dengan raungan dan derit yang memekakan telinga, merobeknya menjadi serpihan. Plastik keras retak, logam bengkok dan sobek, kayu berubah menjadi serpihan. Proses ini adalah demonstrasi kekuatan fisik murni. Tapi, untuk apa penghancuran ini? Ini bukan perusakan tanpa tujuan, melainkan tahap persiapan kunci. Pertama, material yang dihancurkan menjadi seragam ukurannya, membuatnya jauh lebih mudah untuk diangkut dan diolah lebih lanjut. Kedua, ini adalah proses pembebasan. Mesin penghancur memecah objek kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana, memudahkan pemisahan berbagai material satu sama lain. Dan yang terpenting, ia menciptakan bahan baku ideal untuk daur ulang lebih lanjut. Tumpukan potongan plastik kecil jauh lebih mudah dilebur di granulator daripada bemper utuh. Akumulasi plastik raksasa di lautan dunia, seperti gumpalan sampah Pasifik Raya, adalah salah satu masalah lingkungan paling mendesak. Omong-omong, percayakah Anda bahwa gumpalan ini tidak ada? Namun, berkat solusi rekayasa yang berani, muncul harapan untuk membersihkan lautan. Masalahnya begitu besar sehingga tampak tidak mungkin diselesaikan. Bagaimana cara membersihkan sesuatu yang seukuran beberapa negara? Sebagian besar orang hanya pasrah, tetapi tidak dengan remaja asal Belanda, Boyan Slat. Di kepalanya lahir sebuah ide yang berani, namun sekaligus sangat sederhana, yang tumbuh menjadi salah satu proyek lingkungan paling ambisius di zaman kita, The Ocean Cleanup. Prinsip proyek ini adalah bukan mengejar plastik, melainkan membiarkan lautan itu sendiri yang mengantarkan sampah ke dalam perangkap. Untuk ini, diciptakanlah penghalang raksasa berbentuk U. Yang paling menarik adalah cara sistem ini bergerak. Ia tidak memiliki mesin. Ia hanyut secara pasif, terbawa oleh kekuatan yang sama yang menggerakkan plastik, angin, ombak, dan arus laut. Namun, berkat desainnya, sistem ini bergerak sedikit lebih cepat daripada plastik. Ini menciptakan perbedaan kecepatan yang kecil namun konstan. Penghalang ini, bagaikan seorang gembala raksasa, perlahan namun pasti mengumpulkan kawanan plastiknya di dalam lengkungan berbentuk U. Jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Prototipe pertama hancur diterjang badai laut. Namun, setelah serangkaian uji coba dan kegagalan, sistem mulai bekerja secara efektif. Kini, secara berkala, kapal-kapal khusus mendekati penghalang yang sudah terisi untuk membongkar bertonton plastik yang terkumpul. Plastik ini, mulai dari jaring ikan tua hingga serpihan kecil, dibawa ke darat, di mana ia dipilah dan dikirim untuk didaur ulang melengkapi siklusnya.
Menyadari bahwa membersihkan lautan tanpa menghentikan aliran sampah adalah seperti menimba air dari perahu yang bocor, tim The Ocean Cleanup mengajukan pertanyaan logis. Tidak bisakah kita menutup kebocoran itu? Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar plastik masuk ke lautan hanya melalui sejumlah kecil sungai paling tercemar di dunia. Maka lahirlah Interceptor, sebuah teknologi yang dirancang untuk mengatasi masalah di sumbernya. Ini adalah mesin yang menyerupai katamaran futuristik yang elegan, yang berlabuh di tengah sungai. Ia sepenuhnya otonom dan 100% ditenagai oleh energi surya, berkat panel yang menutupi bagian atasnya. Desainnya dipikirkan secara mendetail agar seefisien mungkin dan tidak mengganggu lalu lintas kapal. Setiap tahun, lebih dari 500 juta ton kaca diproduksi di seluruh dunia. Tanpanya, tidak akan ada jendela, ponsel pintar, mobil, atau gedung pencakar langit. Namun, sedikit yang tahu bahwa jalan menuju transparansi sempurna ini tidak dimulai dari kaca, melainkan dari pasir panas yang dilebur dalam tungku pada suhu lebih dari 1.600 derajat Celcius. Ini bukan sekedar produksi, melainkan alkimia modern. Jutaan ton pasir berubah menjadi lautan kaca cair yang mengapung di atas timah cair untuk menciptakan permukaan yang sangat halus. Rahasia proses ini akan Anda ketahui di sini. Sebelum pasir panas menjadi jendela transparan, semuanya dimulai dari tambang. Bahan baku utama untuk kaca apung, float glass, adalah pasir kuarsa berkualitas tinggi. Pasir ini harus hampir murni sempurna, dengan kandungan silikon dioksida lebih dari 99,5%. Pasir seperti ini ditambang dari deposit khusus, biasanya jauh di bawah tanah. Salah satu yang paling berharga adalah pasir Ottawa dari Illinois. Putih pucat, halus seperti tepung, dan sangat murni. Tambang bekerja seperti sarang semut raksasa. Ekskavator menggali lapisan tanah, dan truk dam kelas 40 ton mengantarkan pasir ke unit penghancur. Kemudian dilakukan pengayakan kering. Pasir dibersihkan dari batu dan kotoran sekecil apapun. Selain pasir, ada beberapa komponen lain dalam komposisi kaca. Soda abu menurunkan suhu leleh. Bahan ini diangkut dari deposit garam, khususnya dari Wyoming, dalam karung 23 kg atau dalam jumlah besar. Batu kapur menstabilkan struktur. Bahan ini dipasok dari tambang batu dan dihancurkan hingga menjadi bubuk berdiameter kurang dari 1 mm. Komposisi ini juga mencakup dolomit, aluminium oksida, sendawa, dan limbah kaca, yang disebut culet. Penggunaannya dapat mengurangi konsumsi energi untuk peleburan hingga 25%. Setelah pemurnian awal, semua komponen dicampur dalam proporsi yang tepat yang dijaga sebagai rahasia produksi. Sebuah mixer raksasa seukuran gedung 2 lantai menyiapkan adonan kaca. Campuran yang sudah jadi diangkut ke pabrik dengan truk, terkadang dengan kereta api, atau bahkan dengan tongkang. Suhu penyimpanan harus terkendali, tidak boleh ada kelembaban. Gudang ini menyerupai silo biji-bijian steril dengan kapasitas sekitar 560 meter kubik per unitnya. Selanjutnya, campuran secara otomatis dimasukkan ke dalam tungku peleburan kaca, di mana hanya dalam beberapa menit, semua yang kemarin masih berupa pasir dan debu akan berubah menjadi laukan kaca yang mendidih. Campuran tersebut tiba di jantung produksi, tungku peleburan kaca. Ini adalah gunung berapi industri sejati, panjangnya lebih dari 60 meter dengan suhu hingga 1.600 derajat Celcius di pusat peleburan. Bahan baku dimasukkan secara otomatis, beberapa ton per jam. Dalam 9 hingga 12 meter pertama tungku, terjadi peleburan. Komponen-komponen meleleh dan menyatu menjadi massa kental yang membara. Selanjutnya, zona homogenisasi. Massa diaduk dan dimatangkan hingga semua gelembung dan gumpalan hilang. Dan setelah itu, massa tersebut mengalir dengan tenang ke atas, logam. Disinilah keajaiban dimulai.
Pada tahap kedua, massa masuk ke dalam bak berisi timah cair yang dipanaskan hingga 1100 derajat. Kaca benar-benar mengapung di atas logam, menyebar menjadi pita yang seragam. Berkat tegangan permukaan dan kerataan sempurna timah, terbentuklah permukaan yang sangat halus di kedua sisi, tanpa perlu dipoles, tanpa tekanan. Ketebalan dikontrol dengan cara ditarik. Roll khusus atau medan elektromagnetik meregangkan atau sebaliknya menekan pita kaca. Dengan cara ini, kaca dengan ketebalan dari 1,5 hingga 19 mm dapat dihasilkan. Panjang bak timah lebih dari 45 meter, dan kaca perlahan mengapung di atasnya dengan kecepatan hingga 7,5 meter per menit sambil mendingin hingga suhu 540 derajat Celcius. Ini adalah momen yang sangat kritis. Namun, bahkan pada tahap ini, kaca belum siap. Selanjutnya, zona anil. Pita kaca melewati terowongan panjang, di mana ia didinginkan beberapa derajat per menit untuk menghilangkan semua tegangan internal. Jika ini tidak dilakukan, kaca nantinya bisa retak dengan sendirinya. Permukaannya seperti permukaan es yang mulus tanpa goresan sedikit pun. Ukuran lembarannya mengesankan, lebar hingga 3 meter dan panjang lebih dari 9 meter. Dalam kondisi ini, kaca masuk ke zona pemotongan. Sebelum dipotong, sistem pemindaian komputer menganalisis seluruh permukaan, mencari retakan mikro, inklusi, dan tegangan. Setiap temuan berarti satu lembar kaca ditolak. Pemotongan tidak dilakukan secara mekanis. Kini digunakan laser atau pemotong roda. Pisau mikro mirip dengan berlian, membuat goresan dan kemudian tekanan ringan mematahkan kaca tepat di sepanjang jalur tersebut. Terkadang, lembaran dipotong langsung sesuai pesanan. Misalnya, 60 x 90 cm untuk kaca bangunan atau seukuran layar untuk Tesla. Yang lain dibuat dalam format standar untuk gudang, di mana mereka disimpan secara vertikal di rak dengan bantalan karet. Setelah pemotongan, tahap kalibrasi. Lembaran diperiksa ketebalannya, geometrinya, dan kelurusan tepinya. Kamera beresolusi tinggi memindai setiap sentimeter. Laser menganalisis sudut. Tangan manusia hampir tidak terlibat di sini. Hanya pada tahap akhir, ketika pekerja dengan sarung tangan memberi label pada lembaran yang sempurna. Di dunia di mana kaca memiliki transparansi sempurna, penandaan adalah nama, paspor, dan tanda tangan pembuatnya dalam satu kesatuan. Di zona penandaan inilah setiap kaca diberi identitas, di mana, kapan, oleh siapa, dan untuk apa ia dibuat. Metode yang paling umum adalah ukiran laser. Laser khusus membakar titik-titik mikroskopis di permukaan, menciptakan tulisan buram yang tidak bisa dihapus. Ketebalan hurufnya kurang dari 2,5 mm. Tulisan ini tidak dapat dihilangkan tanpa merusak kaca. Itulah sebabnya sering digunakan sebagai kode anti perusakan. Ukiran sandblast digunakan untuk kaca dekoratif atau premium. Melalui stensil, bahan abrasif disemprotkan ke kaca di bawah tekanan, membentuk tanda buram yang timbul. Ada juga penandaan dengan tinta keramik. Metode ini digunakan pada tahap sebelum pengerasan. Cat khusus diaplikasikan dengan metode cetak, kemudian dibakar pada suhu lebih dari 1100 derajat. Penandaan seperti ini berwarna, terlihat jelas dan sangat tahan lama, tidak luntur, tidak terhapus, dan tidak pudar. Penandaan bisa bersifat teknis maupun merek. Misalnya, di jendela rumah-rumah mewah, logo produsen seringkali dengan bangga dibiarkan terlihat. Dalam beberapa proyek, penandaan bahkan digunakan untuk kontrol keaslian. Misalnya, kaca untuk mobil lapis baja atau gedung pemerintah diberi nomor seri dan kode QR. Tahap terakhir, dokumentasi. Setiap lembar kaca mendapat catatan dalam sistem, seperti di rumah sakit, pasien apa, kapan lahir, apa saja sifatnya, dan kemana ia akan pergi. Ini penting karena kaca tidak selalu langsung dikirim. Beberapa batch disimpan selama berbulan-bulan hingga tiba waktunya. Bagaimana jika rumput bisa lebih kuat dari baja dan lebih lembut dari sutra? Bagaimana satu tanaman bisa berubah menjadi lantai yang tahan pukulan palu dan pada saat yang sama menjadi kain yang lebih sejuk dari katun?
Bambu tumbuh begitu cepat sehingga terkadang bertambah 1 meter dalam sehari, dan satu perkebunan dapat menghasilkan panen selama puluhan tahun tanpa perlu penanaman ulang. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton produk dibuat darinya, mulai dari jembatan dan rumah hingga sikat gigi dan mobil. Tapi ada satu hal yang bahkan tidak diceritakan oleh produsen terbesar sekalipun. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang tanaman yang menakjubkan ini. Semuanya dimulai di perkebunan bambu yang luas, yang menempati jutaan hektar di seluruh dunia. Ini bukan semak belukar yang kacau, melainkan pertanian yang dikelola dengan cermat. Berbeda dengan hutan, bambu tidak memerlukan penanaman ulang. Ketika satu batang atau cum ditebang, sistem akarnya yang bercabang, yang disebut rimpang, segera menumbuhkan tunas baru. Ini menjadikannya salah satu sumber daya paling berkelanjutan di planet ini. Terlebih lagi, hutan bambu menyerap 35% lebih banyak karbon dioksida dan menghasilkan 35% lebih banyak oksigen daripada area pohon dengan luas yang sama. Para pemanen yang dipersenjatai dengan parang sederhana atau gergaji tangan secara selektif hanya menebang batang yang sudah matang. Satu batang dewasa seperti itu bisa mencapai ketinggian 18 meter dan berat lebih dari 45 kg, yang membuat transportasinya menjadi tugas logistik yang rumit. Ketika menara-menara hijau ini tiba di tempat pengolahan, dimulailah transformasi radikal mereka. Pertama, batang-batang panjang dipotong menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Kemudian, mereka dimasukkan ke mesin khusus yang dengan suara retakan yang memekakkan telinga, membelah bagian-bagian bulat menjadi bilah-bilah panjang. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal, yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal, yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Setelah itu, bilah-bilah tersebut dikirim untuk dikeringkan. Beberapa produsen mengeringkannya di udara terbuka, tetapi untuk skala industri, mereka dimasukkan ke dalam oven pengaring raksasa, di mana mereka menghabiskan beberapa hari hingga tingkat kelembabannya turun dari 50% menjadi 8 atau 10% yang ideal. Tahap ini sangat penting karena kelembaban sisa apapun dapat menyebabkan deformasi dan keretakan pada produk jadi. Namun, perjalanan dari batang setinggi 18 meter menjadi papan lantai yang mulus memerlukan rekayasa yang lebih mengesankan lagi. Bilah-bilah yang sudah kering melewati mesin fries yang memberinya bentuk persegi panjang yang sempurna. Selanjutnya, dimulai proses yang mirip dengan pembuatan lasanya industri. Di sini, bilah-bilah bambu tidak hanya direkatkan, tetapi sepenuhnya dihancurkan menjadi serat-serat panjang, dicampur dengan resin ramah lingkungan, dan dimasukkan ke dalam mesin pres baja raksasa. Di bawah tekanan luar biasa, yang mencapai lebih dari 200 kg per cm persegi, dan suhu tinggi, massa ini berubah menjadi balok monolitik yang sangat padat. Kekerasan lantai seperti ini menurut skala jangka bisa melebihi 5.000 unit, yang membuatnya lebih dari 3 kali lebih keras dari kayu ek dan lebih tahan gores daripada sebagian besar jenis kayu tradisional. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Proses ini, yang dikenal sebagai proses viskosa, dimulai dengan menghancurkan bahan baku bambu menjadi pulp selulosa. Pulp ini kemudian direndam dalam larutan natrium hidroksida dan kemudian karbon disulfida yang mengubahnya menjadi cairan kental dan pekat.
Cairan ini, yang mirip dengan madu, ditekan melalui lubang-lubang sangat kecil di piringan logam yang disebut spinneret. Bayangkan sebuah pancuran mikroskopis. Saat keluar dari lubang, untayan-untayan tipis ini masuk ke dalam bak berisi asam sulfat, di mana mereka langsung mengeras, berubah menjadi serat-serat yang sangat panjang. Serat-serat ini kemudian dicuci, diputihkan, dikeringkan, dan dipintal menjadi benang, yang kemudian ditenun menjadi kain. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton bambu dipanen di seluruh dunia, dan angka ini terus bertambah. Dari talenan dapur dan sikat gigi, hingga perancah bangunan yang mampu menahan berat beton dan komponen dalam mobil kelas premium, rumput raksasa ini menunjukkan fleksibilitasnya. Ini adalah bukti bagaimana alam yang dipadukan dengan kecerdikan manusia dapat menawarkan solusi yang berkelanjutan, kuat, dan indah untuk berbagai macam tugas, mengubah jerami yang tumbuh cepat menjadi emas dunia modern. Bambu tumbuh baik di alam liar maupun di perkebunan yang dibuat khusus. Bambu dibudidayakan untuk produksi bahan bangunan, tekstil, kertas, barang-barang interior, dan sebagai sumber biomasa. Di alam liar, ada lebih dari 1.000 spesies bambu. Ini adalah tanaman hijau abadi yang termasuk dalam keluarga rumput-rumputan. Bambu dikenal dengan pertumbuhannya yang sangat cepat. Beberapa spesies bisa tumbuh beberapa puluh sentimeter dalam sehari. Bambu berbunga sangat jarang, dan setelah berbunga dan berbuah, tanaman biasanya mati. Menanam bambu memerlukan pengetahuan dan perawatan tertentu, termasuk penanaman yang benar, penyiraman teratur, dan pemilihan varietas yang tepat untuk kondisi iklim tertentu. 1,3 miliar meter kabel internet bawah laut telah terpasang di dasar samudra, dan setiap tahun panjangnya terus bertambah. Semua ini agar kita bisa mengirim pesan, menonton video, atau melakukan panggilan video antar benua. Lebih dari 95% dari seluruh lalu lintas internet antar benua setiap hari melewatinya. Terbentang melintasi kedalaman, kabel-kabel ini melewati punggung gunung berapi, berhadapan dengan hiu, kapal, dan bahkan geopolitik. Bagaimana infrastruktur raksasa ini dibuat? Siapa yang merancang rutenya? Bagaimana cara memasangnya di dasar laut pada kedalaman lebih dari 8.000 meter? Dan apa yang terjadi ketika kabel rusak? Agar internet dapat melintasi samudra, diperlukan kabel yang mampu menahan tekanan, air asin, makhluk laut, dan beroperasi selama puluhan tahun tanpa perbaikan. Semuanya dimulai dari inti pusat, konduktor tembaga atau aluminium yang membawa sinyal utama. Batangan besar logam murni dilelehkan dan dilewatkan melalui mesin penarik yang berulang kali menarik material melalui lubang yang semakin menyempit, mengurangi diameternya hingga beberapa milimeter. Pada tahap ini, terbentuk penampang bulat sempurna, tanpa retakan mikro atau kantong udara. Setelah ditarik, kawat tersebut menjalani perlakuan panas, dipanaskan pada suhu yang ditentukan secara presisi untuk menghilangkan tegangan internal dan membuatnya lebih fleksibel. Kemudian, kawat dibersihkan dari oksida, seringkali dengan metode kimia atau menggunakan roll abrasif. Hasilnya, inti yang berkilau, halus, dan nyaris sempurna. Kawat ini diperiksa secara otomatis, kontrol diameter, resistansi, fleksibilitas, dan kebersihan permukaan. Inti ini harus mampu menahan tekukan sepanjang kilometer dan bekerja tanpa gangguan bahkan pada kedalaman beberapa ribu meter. Tergantung pada jenis kabelnya, inti ini bisa digunakan sebagai konduktor tunggal atau dipilin dari beberapa helai yang lebih tipis, yang meningkatkan fleksibilitas dan perlindungan dari putus. Ketika konduktor tembaga atau aluminium sudah siap, ia langsung dimasukkan ke jalur ekstrusi, mesin panjang yang menyerupai terowongan. Di dalamnya, ada polietilen yang dipanaskan hingga 250 derajat yang meleleh menjadi seperti krim kental. Konduktor bergerak di atas konveyor dan masuk ke kepala ekstruder, di mana polimer cair secara presisi dan merata menyelimuti logam. Di sini, setiap milidetik sangat penting. Terlalu lambat, akan terbentuk lelehan.
Terlalu cepat, polietilen tidak akan sempat menempel. Segera setelah itu, kabel masuk ke dalam bak berisi air pendingin, di mana lapisan polietilen dengan cepat mengeras, membungkus konduktor dengan erat. Seluruh permukaan harus halus, tanpa gelembung atau retakan. Ini adalah garis pertahanan pertama terhadap kelembapan. Setelah pendinginan, dilakukan kontrol. Laser mengukur ketebalan isolasi, dan kamera memeriksa permukaan. Jika ada yang tidak beres, kabel akan dipotong dan diolah kembali. Tahap berikutnya adalah aplikasi gel hidrofobik yang berperan sebagai pelindung tak terlihat. Komposisi kental ini mengisi semua rongga di dalam kabel, menyelimuti serat optik, dan menciptakan perisai internal terhadap kelembapan. Di dalam ruang khusus, kabel melewati sistem nozzle atau kepala berputar yang secara merata menyalurkan gel ke bagian tengah dan ruang di antara elemen serat. Gel ini menyerupai pelumas transparan, tidak mengaring, tidak membeku, dan tidak larut dalam air, bahkan pada kedalaman 8.000 meter di bawah tekanan ratusan atmosfer. Sifat utamanya adalah menolak air. Jika selubung kabel suatu saat rusak, gel akan langsung menyebar dan mencegah masuknya kelembapan, tidak membiarkannya mencapai serat yang sensitif. Pada tahap ini, penting juga agar gel tidak terlalu banyak, karena akan mempersulit pemasangan lapisan berikutnya, dan tidak terlalu sedikit, karena efektivitas perlindungan akan menurun. Komputer secara presisi mengatur dosis, dan operator secara visual memeriksa pengisian dan keseragaman. Setelah aplikasi, dilakukan pendinginan dan stabilisasi singkat. Kini kabel siap menerima jantung optiknya, helai serat yang mentransmisikan cahaya dari satu benua ke benua lain. Serat-serat ini biasanya dari 4 hingga 12 helai, awalnya dikelompokkan dalam modul. Setiap modul adalah kapsul fleksibel dengan beberapa serat di dalamnya yang memberikan perlindungan tambahan. Modul-modul ini dengan sangat hati-hati ditempatkan secara spiral di sekitar konduktor pusat. Konfigurasi seperti ini memungkinkan serat untuk menekuk tanpa tegang, terutama saat menggulung dan memasang kabel di laut. Serat-serat ini biasanya dari 4 hingga 12 helai, awalnya dikelompokkan dalam modul. Setiap modul adalah kapsul fleksibel dengan beberapa serat di dalamnya yang memberikan perlindungan tambahan. Modul-modul ini dengan sangat hati-hati ditempatkan secara spiral di sekitar konduktor pusat. Konfigurasi seperti ini memungkinkan serat untuk menekuk tanpa tegang, terutama saat menggulung dan memasang kabel di laut. Agar serat tetap di tempatnya, mereka difiksasi dalam lapisan gel yang telah diaplikasikan sebelumnya. Tidak ada lem sama sekali, hanya penempatan yang rapat dan struktur yang fleksibel. Penting agar tidak ada serat yang saling bersilangan, patah, atau bergeser dari tempatnya. Pekerjaan ini hampir seperti pekerjaan perhiasan, meskipun dilakukan di jalur konveyor. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kontinuitas setiap serat. Sinar laser ditembakkan melaluinya. Bahkan, retakan mikro atau tekukan akan menyebabkan kegagalan dan serat tidak akan lolos kontrol. Jika semuanya baik, konstruksi beralih ke tahap berikutnya, isolasi dan penguatan tambahan. Pertama, di atas struktur serat optik, diaplikasikan lapisan polimer tambahan, seringkali polietilen berdensitas tinggi atau bahan fleksibel dan tahan air lainnya. Lapisan ini melindungi dari kerusakan mekanis, gesekan, dan kelembapan. Ini kembali terjadi di ekstruder, mirip dengan yang digunakan untuk lapisan isolasi pertama. Kabel melewati polimer cair dan langsung masuk ke bak pendingin. Setiap hari, Amerika Serikat saja memproduksi lebih dari 9 juta barel minyak. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Dan sekarang, kalikan angka itu dengan ribuan sumur bor di seluruh planet. Tapi pernahkah Anda berpikir, apa sebenarnya minyak bumi itu dan bagaimana ia terbentuk? Ini bukan hanya cairan hitam, melainkan hasil proses jutaan tahun di perut bumi. Minyak lahir dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang diubah oleh tekanan dan suhu menjadi hidrokarbon. Dan dari sinilah bagian paling menarik dimulai. Pencarian, pengeboran, pengolahan, dan transformasinya menjadi bahan bakar yang menggerakkan dunia kita.
Produksi minyak rata-rata di AS tahun depan diperkirakan akan mencapai 9.900.000 barel per hari. Sebenarnya Anda tahu tidak apa itu minyak dan dari mana asalnya? Semua orang bicara soal minyak, tapi tak ada yang menjelaskan apa itu. Kami akan menjelaskannya. Pembentukan minyak bumi adalah proses panjang yang memakan waktu jutaan tahun. Semua dimulai dari penumpukan material organik seperti sisa tumbuhan dan hewan di dasar laut dan danau. Seiring waktu, sisa-sisa ini tertutup oleh lapisan batuan sedimen. Di bawah tekanan dan suhu tinggi, sisa organik mulai berubah menjadi kerogen, zat padat seperti lilin. Peningkatan suhu lebih lanjut, antara 60 hingga 150 derajat Celcius, menyebabkan dekomposisi termal kerogen yang menghasilkan hidrokarbon cair. Hidrokarbon cair inilah yang disebut minyak bumi. Minyak yang terbentuk kemudian bermigrasi melalui batuan berpori hingga terperangkap dalam struktur geologis yang menghalanginya. Di sanalah minyak terakumulasi, membentuk ladang minyak. Menariknya, para ilmuwan masih memperdebatkan detail proses ini. Minyak mulai diekstraksi sejak zaman kuno, tetapi ledakan minyak yang sesungguhnya dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan lampu minyak tanah. Untuk mendapatkan minyak, pertama-tama kita harus tahu di mana letaknya. Tahap ini, eksplorasi geologi adalah salah satu yang paling rumit dan mahal. Para ilmuwan menggunakan citra satelit, magnetometer, dan gelombang seismik. Yang paling spektakuler adalah survei seismik. Di area tertentu, ledakan bawah tanah terkendali digunakan untuk menciptakan gelombang yang merambat melalui batuan. Ketika geolog menemukan zona yang menjanjikan, pengeboran sumur pun dimulai. Rig pengeboran darat atau lepas pantai berubah menjadi konstruksi raksasa yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Alat bor, pipa baja dengan mata bor pemotong, menembus bumi, berputar dengan kecepatan hingga 200 putaran per menit. Untuk melumasi mata bor dan mengeluarkan serpihan batuan, disuntikan lumpur pengeboran. Sumur modern dapat mencapai kedalaman dari 3 hingga 5 km. Bahkan dalam beberapa kasus, hingga 10 atau 12 km. Misalnya di Texas atau Arab Saudi, sumur dibor dengan panjang lebih dari 8 km, dan seringkali sebagian jalurnya horizontal. Satu operasi semacam ini menelan biaya jutaan hingga puluhan juta dolar dan tidak selalu berhasil. Tetapi jika sumur tersebut produktif, minyak mulai naik ke permukaan karena tekanan atau dengan bantuan pompa. Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Pada bulan Februari, Arab Saudi memproduksi hampir 9 juta barel minyak per hari. Negara ini berpotensi memperkuat posisinya di pasar energi, karena Saudi Aramco telah menemukan 14 ladang minyak dan gas baru. Setelah eksplorasi dan pengeboran selesai, dimulailah tahap kunci, ekstraksi. Jika ladang minyak kaya, minyak akan mulai naik ke permukaan dengan sendirinya karena tekanan. Ini disebut semburan liar, dan meskipun terlihat spektakuler, metode ini sekarang dianggap kuno dan berbahaya. Sumur modern dilengkapi dengan sistem katup yang rumit untuk mengontrol tekanan. Minyak mencapai permukaan melalui sistem perpipaan, lalu menuju unit pengolahan, di mana ia dipisahkan dari gas ikutan, air, pasir, dan pengotor lainnya. Tahap ini sering terjadi langsung di lokasi ekstraksi.
Proses pemisahan pengotor sangat menarik. Minyak kotor masuk ke dalam tangki besar, di mana gaya gravitasi bekerja. Gas yang ringan naik ke atas, sementara air yang berat mengendap di dasar. Jika air terperangkap dalam minyak sebagai tetesan mikro, pemisahannya tidak mudah. Maka ditambahkan de-emulsifier, bahan kimia yang memecah emulsi. Terkadang untuk meningkatkan tekanan digunakan metode ekstraksi sekunder, misalnya menyuntikkan air atau gas ke sumber lain untuk mendorong minyak ke sumur produksi. Teknologi semacam ini memungkinkan ekstraksi hingga 60% cadangan dari sebuah ladang. Produktivitas rata-rata sumur modern di AS adalah antara 500 hingga 1.500 barel per hari. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Sekarang kalikan itu dengan ribuan sumur di seluruh dunia, dan Anda akan mendapatkan gambaran skala sebenarnya dari produksi minyak. Minyak mentah itu sendiri adalah campuran kompleks dari ratusan hidrokarbon. Untuk mendapatkan bensin darinya, bahan mentah ini harus melalui beberapa tahap teknis di kilang minyak. Semuanya dimulai dengan distilasi fraksional. Minyak mentah dipanaskan hingga suhu antara 350 hingga 400 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam menara distilasi. Berbagai komponen minyak menguap dan naik ke ketinggian yang berbeda, lalu mengembun dan dikumpulkan. Fraksi bensin, salah satu yang paling ringan, biasanya dikumpulkan pada suhu antara 40 hingga 200 derajat. Namun, distilasi mentah tidak cukup. Dari proses ini hanya diperoleh sekitar 15 hingga 20% fraksi bensin. Setiap tahun, lebih dari 1 juta ton aspal diproduksi di Dubai saja, dan angka ini terus meningkat. Bayangkan, kapal tanker dengan jutaan barel minyak mentah berlabuh di Jabal Ali. Minyak tersebut diolah dalam reaktor pada suhu lebih dari 350 derajat Celcius, dan residu hitam pekat diubah menjadi bitumen elastis. Selanjutnya, mineral dari pegunungan Fujairah ratusan ton per jam, mesin pencampur otomatis, dan truk dam dengan insulasi termal. Ini adalah keajaiban rekayasa yang memberikan Dubai jalanan yang tidak meleleh di bawah terik matahari dan tidak retak di malam hari. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang membuat aspal ini lebih tangguh daripada gurun pasir itu sendiri. Semuanya dimulai di perairan Teluk Persia, di mana kapal tanker raksasa perlahan membelah permukaan air, membawa jutaan barel emas hitam, minyak mentah. Minyak ini melakukan perjalanan dari Irak, Arab Saudi, Kuwait, negara-negara di mana pasir dan api menyatu dalam tarian energi abadi. Ketika sebuah tanker perlahan berlabuh di salah satu pelabuhan UEA, misalnya di Jebel Ali, salah satu pelabuhan buatan manusia terbesar di dunia, dimulailah sebuah pertunjukan di mana mesin dan manusia bekerja sebagai satu organisme. Minyak mentah yang baru saja menyelesaikan perjalanan lintas benua dipompa ke dalam tangki-tangki penyimpanan raksasa. Tangki-tangki ini tersembunyi dalam lanskap industri adalah awal dari transformasi, di mana bahan mentah menjadi esensi peradaban. Selanjutnya, minyak mentah mengalir di bawah tanah melalui jaringan pipa, seperti arteri yang menuju ke kilang minyak. Di Jebel Ali atau Abu Dhabi, minyak tersebut disambut oleh reaktor, menara distilasi, kolom-kolom berlapis krom, dan tungku pemanas. Di sana, minyak dipanaskan hingga suhu lebih dari 350 derajat Celcius untuk memisahkannya menjadi berbagai fraksi. Komponen ringan, bensin, solar, minyak tanah menguap terlebih dahulu.
Residu terberat yang tidak menguap bahkan pada suhu tinggi, inilah yang akan menjadi dasar aspal. Residu ini disebut residu vakum. Residu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kolom vakum, di mana tekanan diturunkan seminimal mungkin, memungkinkan pemisahan lebih banyak fraksi ringan tanpa merusak molekul berat secara termal. Apa yang tersisa setelah distilasi vakum adalah bitumen, zat hitam kental yang menjadi dasar aspal. Bitumen itu sendiri terlalu kental dan kaku untuk digunakan dalam konstruksi jalan, terutama di kondisi gurun di mana suhu bisa mencapai 50 derajat. Oleh karena itu, bitumen tersebut dimodifikasi. Di dalam reaktor khusus, bitumen dicampur dengan aditif polimer, plasticizer, stabilizer, dan terkadang bahkan dengan serbu karet. Proses ini disebut modifikasi bitumen. Hasilnya adalah material yang memiliki elastisitas tinggi, tahan terhadap sinar ultraviolet, tidak melunak di bawah terik matahari, dan tidak retak di malam hari saat suhu turun drastis. Di Dubai, sebagian besar digunakan bitumen yang dimodifikasi polimer yang memenuhi standar RTA, Badan Jalan Raya Emirat. Ketika bitumen menyelesaikan transformasinya di dalam reaktor khusus, memperoleh elastisitas, ketahanan panas, dan kemampuan untuk menahan sengatan matahari gurun, dimulailah tahap baru perjalanannya, pengiriman ke pabrik pencampuran aspal. Bitumen yang telah dimodifikasi dari reaktor dialirkan ke tangki berinsulasi yang menjaga suhunya sekitar 175 derajat. Dalam keadaan cair, bitumen tetap homogen dan siap untuk dicampur dengan komponen mineral. Kemudian, dengan pompa bertekanan tinggi, bitumen dipompa melalui pipa-pipa kedap udara yang menuju ke pabrik. Atau, jika pabrik berada jauh, dimasukkan ke dalam truk tangki dengan kontainer termal khusus. Truk tangki seperti ini dibuat dengan dinding baja ganda dan lapisan insulasi yang mencegah bitumen mendingin selama transportasi. Perjalanan ke pabrik bagaikan rute dalam sistem peredaran darah kota, di mana setiap tetes sangat berarti. Pengemudi truk bitumen ini menjalani pelatihan khusus. Mereka harus menjaga kecepatan stabil, menghindari pengereman mendadak, dan memantau sensor suhu secara real-time. Jika suhu mulai turun, sistem pemanas akan aktif agar campuran tidak kehilangan sifat-sifatnya. Di lokasi pabrik, misalnya di DXB Asphalt Factory di Dubai Industrial City, truk tangki masuk ke kompleks penerimaan, di mana ia dihubungkan ke sistem pembuangan melalui selang termal yang diperkuat. Pada saat ini, bitumen panas, kental, dengan bau khas yang mengingatkan pada campuran karet dan logam. Bitumen dipompa ke tangki perantara di unit pencampur, di mana ia menunggu untuk ditakar. Mulai saat ini, ia menjadi bagian dari resep dalam formula di mana berat, kekentalan, dan suhu setiap komponen menentukan daya tahan permukaan jalan di masa depan. Salah satu yang terbesar adalah DXB Asphalt Factory di Dubai Industrial City. Di sana, bitumen dipanaskan hingga 160 derajat dan dicampur dengan agregat mineral, gabbro, basal, dan pasir kuarsa. Gabbro adalah batuan vulkanik gelap yang ditambang di pegunungan Fujairah. Batuan ini memiliki kepadatan dan kekuatan tinggi, menjadikannya agregat ideal untuk permukaan jalan. Batu dipecah menjadi fraksi-fraksi berukuran kurang dari 2,5 cm. Diayak melalui saringan getar, dikeringkan dalam pengering drum, dan dimasukkan ke dalam mesin pencampur. Di dalam pencampur, bitumen dan agregat disatukan dalam massa panas yang disebut campuran aspal panas. Suhu campuran mencapai 160 derajat. Campuran ini harus homogen, tanpa gumpalan, dengan rasio komponen yang tepat. Untuk ini, digunakan sistem penakaran otomatis yang mengontrol berat setiap bahan. Setelah dicampur, aspal dimasukkan ke dalam silo, di mana ia disimpan tidak lebih dari 6 jam agar tidak kehilangan sifat-sifatnya. Dari sana, aspal dimuat ke dalam truk dam berinsulasi termal yang mengantarkan material ke lokasi konstruksi. Di lokasi, aspal disebarkan di permukaan menggunakan mesin penghampar aspal, mesin yang meratakan campuran secara seragam di atas badan jalan. Kemudian, campuran tersebut dipadatkan dengan mesin pemadat. Pertama dengan pemadat getar, kemudian dengan pemadat statis.
Di gurun, penting untuk mencapai kepadatan maksimum untuk mencegah masuknya pasir dan air. Oleh karena itu, pemadatan dilakukan dalam beberapa lintasan, dan suhu aspal selama penghamparan harus tidak kurang dari 120 derajat Celcius. Jika suhu turun, campuran kehilangan plastisitasnya dan jalan akan cepat rusak. Ciri khas jalan raya di Dubai adalah struktur berlapisnya. Lapisan bawah adalah aspal berbutir kasar yang memberikan daya dukung. Lapisan tengah adalah lapisan bitumen yang dimodifikasi yang berfungsi sebagai peredam kejut. Lapisan atas adalah lapisan tipis dengan pelapis polimer yang memberikan cengkraman pada roda dan ketahanan terhadap abrasi. Dalam beberapa kasus, ditambahkan mineral pemantul cahaya untuk mengurangi pemanasan permukaan. Di gurun, penting untuk tidak hanya memperhitungkan suhu, tetapi juga debu, angin, dan perubahan kelembapan. Oleh karena itu, pabrik aspal di Dubai dilengkapi dengan sistem penyaringan udara dan campuran itu sendiri diuji ketahanannya terhadap abrasi, pemuaian termal, dan bahkan badai pasir. Di laboratorium RTA, setiap batch aspal diperiksa kekentalannya, kepadatannya, penyerapan air, dan ketahanan panasnya. Jika parameter tidak memenuhi standar, material dikembalikan untuk diolah kembali. Proses ini, dari kapal tanker minyak hingga jalan jadi, membutuhkan beberapa hari, tetapi melibatkan puluhan tahap kontrol. Dan berkat inilah, jalan raya di Dubai mampu menahan beban ribuan mobil setiap hari, tidak meleleh di bawah terik matahari, dan tidak retak di malam hari. Aspal di sini bukan hanya massa hitam, melainkan sistem rekayasa yang menggabungkan minyak, batu, polimer, dan ketangguhan gurun. Di Dubai, setiap tahun diproduksi lebih dari 1 juta ton aspal, dan angka ini terus bertambah seiring dengan perluasan infrastruktur. Pabrik DXB Asphalt Factory saja memiliki kapasitas 240 ton per jam, yang memungkinkan pasokan untuk proyek-proyek besar tanpa henti. Sebagai perbandingan, pabrik rata-rata di Eropa memproduksi sekitar 150 ton per jam. Menariknya, aspal adalah material yang paling banyak didaur ulang di AS dan lebih dari 99% lapisan lama dikembalikan ke produksi. Di Dubai, daur ulang juga aktif diterapkan, terutama saat merekonstruksi jalan-jalan tua di kawasan industri. Anda menonton kami dari negara mana?